Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube rahimakumullah. Selain payung-payung raksasa cantik yang menjadi salah satu ciri khasnya, Masjid Nabawi juga punya kubah yang bisa menutup dan membuka di waktu-waktu tertentu. Sama halnya seperti ketika payung-payung raksasa menguncup dan mengembang, pemandangan menutup dan membukanya kubah juga kerap dinantikan jamaah yang beribadah di sana. Kubah Masjid Nabawi memadukan desain konstruksi yang sangat besar, desain teknik, seni arsitektur, serta teknologi pergerakan kubah yang halus melalui kontrol otomatis sehingga menambah keindahannya. Sahabat YouTube rahimakumullah yang saya muliakan, ada 27 kubah di Masjid Nabawi yang dirancang sebagai sliding dome, alias dapat digeser untuk dibuka dan ditutup kembali sesuai keperluan. Sebanyak 12 kubah masing-masing ditempatkan bangunan sayap kiri dan kanan, dan 3 kubah di bangunan sayap belakang bangunan utama Masjid Nabawi. Kubah-kubah tersebut merupakan mahakarya dari proyek perluasan Masjid Nabawi yang dilakukan oleh Raja Fahd. Raja Fahd sendiri yang meletakkan batu fondasi untuk ekspansi kedua yang dilakukan antara tahun 1984 sampai dengan tahun 1994. Proyek perluasan Raja Fahd disebut-sebut sebagai proyek perluasan paling menyeluruh dalam sejarah Masjid Nabawi. Dari bagian utama Masjid Nabawi seluas 16.500 persegi, kemudian ditambah dengan bangunan perluasan di masa pemerintahan Raja Fahd yang seluruhnya seluas 82.000 meter persegi. Sahabat YouTube rahimakumullah, ada 2 hal yang paling menarik perhatian dan proyek ini adalah 27 sliding dome dan dipasangnya 105 payung raksasa untuk memayungi pelataran terbuka di sekitar Masjid Nabawi. Payung Masjid Nabawi ini pun di kemudian hari ditiru dan menjadi tren bagi masjid-masjid di berbagai negara termasuk Indonesia. Pembangunan kubah geser dan payung dalam proyek perluasan Masjid Nabawi melibatkan begitu banyak pihak, sejak dari proses perencanaan pemilihan material, pemilihan teknologi yang tepat, perencanaan rancang bangun, pemilihan para seniman dan tenaga ahli hingga ke proses pembuatan, perakitan, dan pemasangan hingga perawatannya. Kubah ini bisa bergeser ke samping menggunakan penggerak yang dipasang di rel terintegrasi. Bentuknya menunjukkan pengaruh Maroko dan menggabungkan arsitektur tradisional dengan teknologi canggih. Bagian luar dan dalam kubah ditopang oleh struktur baja dan menggunakan komposit yang sebelumnya hanya digunakan dalam konstruksi pesawat terbang. Selanjutnya, pelapis interior kubah terbuat dari kayu dan laminasi epoksi dengan panel veneer mata. Bagian tersebut dihiasi ornamen cedar ukiran tangan yang dibuat di Maroko. Dipilihnya material-material tersebut dikarenakan kubah ini harus mampu dibuka dan ditutup dengan mudah oleh sistem robotik yang menggerakkan. Selain itu, material yang lebih ringan akan mengurangi beban struktur yang menopangnya. Lebih dari itu, kubah-kubah ini tak hanya canggih dan indah, tetapi yang paling utama adalah manfaatnya untuk menjaga suhu udara yang cocok untuk jemaah, sehingga mereka makin nyaman beribadah. Saat pelaksanaan haji tahun 2023 ini, para jamaah haji dari seluruh dunia tentu bisa mengagumi kecanggihan kubah Masjid Nabawi. Baiklah sahabat YouTube rahimakumullah, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.